Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Didukung oleh Pemirsa, varian virus Delta atau B16172 yang kemudian banyak ramai terjadi di Indonesia disebut-sebut menyebabkan atau menjadi faktor utama melonjaknya kasus yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dan seberapa infeksiuskah virus ini dan seberapa beda dan seberapa bahayanya jika kita memang mendapatkan infeksi dari virus Delta ini, langsung saja kita tanyakan kepada dokter spesialis paru yang sudah bergabung bersama kita, Dr. Erlang Samudro. Selamat pagi, Dr. Erlang. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat, dokter. Nah, dokter, sekarang banyak sekali varian-varian baru COVID-19 yang sedang diberitakan sudah masuk ke Indonesia. Bisa digambarkan, dokter, sebenarnya seberapa infeksiuskah varian-varian baru ini dan seperti apa bahayanya? Nah, memang ini varian Delta yang berasal, ya kita bilang varian Delta ya. Ini memang sangat infeksius sekali. Jadi dia bisa menularkan lebih banyak dibandingkan varian yang lalu. Dan kemudian ini ada kecenderungan secara epidemiologi itu berubah ya. Dari biasanya yang awal-awal kita kasus COVID yang pertama itu lebih banyak mengenai orang-orang yang sudah berumur ya, umur tua, kemudian punya comorbid dan lainnya. Sekarang ini sudah trennya jadi berubah nih, banyak yang terkena itu justru anak-anak, ibu hamil dan dewasa muda. Itu jadi problem. Jadi sekarang itu karena dewasa muda kan banyak mobilitasnya tinggi dan virus ini juga sangat menular sekali. Ketika pulang membawa virusnya ke keluarga sehingga banyak sekali klaster keluarga. Ini yang menjelaskan kenapa pada anak jadi lebih banyak karena sekarang kan anak-anak ada di rumah sehingga ketika yang mobilitasnya tinggi di luar kemudian pulang membawa virus varian Delta sangat mudah menular sekali dan banyak terkena pada anak-anak, varian keluarga jadi klaster keluarga jadi tinggi. Oke. Demikian. Kalau angka kematian, ya. Kalau angka kematian sih nggak berubah, tetap sama. Tetapi karena jumlahnya banyak, jadi angka kematian jadi lebih tinggi karena jumlahnya yang terkena banyak. Iya, potensi penyebaran tidak hanya untuk orang dewasa saja, tapi juga bahkan sudah punya potensi yang sama besar untuk kemudian bisa terkena terhadap anak-anak. Dokter, kalau melihat pemberitaan, ini bahkan juga saking penularannya ini cepat, bahkan berpapasan pun disebut-sebut ini juga bisa menularkan virus COVID-19, khususnya untuk varian Delta ini. Apakah terkonfirmasi, dokter, terkait dengan berita tersebut? Kenapa ya? Ulang tadi pertanyaan. Iya, kalau misalnya berpapasan, misalnya antara satu orang yang sudah positif varian Delta, kemudian berpapasan saja tanpa kemudian ada interaksi apapun, itu semudah itu untuk kemudian menularkan virus Delta, varian Delta ini, dokter? Ya, karena transmisinya sangat tinggi sekali, kita belum pernah melihat adanya kalau hanya berpapasan saja terus kemudian tertular. Tapi memang pasien-pasien yang memiliki gejala itu kemudian berbicara atau batuk yang kemudian di sekitarnya ada orang yang tidak menggunakan masker, itu bisa menularkan. Makanya ketika pada saat pandemi yang sangat menular sekali seperti ini, disarankan untuk jangan melepas masker bila di sekitarnya ada orang. Jadi proteksi masker itu sangat penting sekali, terutama di publik ya, ketika kita berpapasan dengan orang. Oke, dokter, dengan tingkat infeksius yang lebih tinggi, apakah perlindungan penggunaan masker yang kita gunakan selama ini sudah cukup, dokter? Ataukah kita membutuhkan seperti yang banyak yang menyarankan juga, saatnya sekarang sudah harus double masking biar lebih aman? Ya, double masking sekarang juga dari beberapa literatur memang bisa meningkatkan proteksi double masking. Dan kalau mau untuk melakukan hal yang lebih, silakan saja. Tapi untuk proteksi saya pikir keamanannya, dokter, apakah dengan protokol kesehatan yang sudah kita jalani selama ini, apakah sudah cukup untuk menahan dari virus varian Delta ini dari COVID-19? Ya, yang lebih penting justru pengurangan angka penularan di masyarakat.
Jadi benar itu, jadi hindari kerumunan, kemudian batasi aktivitas, gunakan masker kalau bisa double, silakan dengan double, itu juga akan lebih baik untuk mencegah penularan. Oke, iya, dokter, ini yang kemudian juga ramai diperbincangkan belakangan adalah soal penggunaan ivermectin. Kemarin Menteri BUMN Erick Thohir yang menyatakan bahwasanya sudah memproduksi, sudah mempersiapkan dan bisa digunakan untuk terapi COVID-19. Nah, ini dokter kita luruskan dulu, apakah memang bisa digunakan sebagai obat untuk COVID-19 dan bedanya obat COVID-19 dengan obat terapi ini maksudnya apa? Karena ini kemudian menjadi bingung di masyarakat nih, dokter. Ya, ivermectin ini secara literatur, beberapa literatur memang ada yang menyarankan untuk menggunakan ivermectin untuk pencegahan dan kemudian pengobatan. Akan tetapi buktinya sampai saat ini masih belum terlalu kuat, sehingga dari badan-badan dunia seperti WHO, CDC juga masih belum merekomendasikan untuk penggunaan pada COVID kecuali dalam rangka penelitian. Jadi kerangkanya adalah kerangka penelitian. Jadi untuk penggunaan secara massal publik masih belum. Dan saya pikir juga di Badan POM juga tidak mengeluarkan izin untuk indikasi pada COVID. Jadi hanya untuk cacing atau saat penelitian. Demikian yang bisa saya jelaskan. Iya, kalau maksud Pak Menteri BUMN kemarin, ini obat bukan untuk obat COVID, tapi untuk obat terapi COVID. Memang ada perbedaan, dokter, di situ? Atau seperti apa sih sebenarnya maksudnya obat COVID sama obat terapi COVID, dokter? Saya juga nggak ngerti itu maksudnya apa ya. Tapi yang saya tahu, beberapa literatur untuk pencegahan COVID. Tapi itu juga masih belum established secara bukti klinisnya ya, jadi belum bukti yang meyakinkan. Makanya direkomendasikan hanya untuk kerangka penelitian saja. Oke, berarti bukan untuk penggunaan massal publik. Oke, berarti tetap yang utama adalah bagaimana kita disiplin berprotokol kesehatan ya, Dokter Elang. Nah, Dokter Elang, saya juga mau tanya, ini kan banyak menyerang anak-anak kecil dan juga seperti katakan Dokter Elang tadi, dewasa muda. Bagaimana dengan dampak atau gejala yang ditimbulkan? Apakah betul varian Delta ini menimbulkan gejala yang lebih berat dibandingkan varian-varian lainnya? Kalau gejala sih sama ya, antara yang lalu yang varian Delta dengan yang lain tetap sama. Angka fatalitasnya juga, mortalitasnya juga tetap sama, nggak berubah. Tapi karena yang jadi masalah adalah mudah menularnya ini aja. Dia sangat mudah menular, sehingga angka yang terinfeksi dia lebih banyak. Nah, ketika persentasenya tetap sama, jumlah agregatnya jadi tinggi, karena jumlah yang terinfeksi jadi lebih banyak. Kan kita lihat sini, kita udah sampai puncak yang lebih puncak daripada yang lalu. Iya. Kalau lihat puncak kasusnya. Ya, jadi karena jumlahnya sangat banyak, presentasi tetap sama, jumlah yang meninggal dan jumlah yang sakit jadi tetap jadi lebih banyak. Ada juga tambah lagi kekhawatiran, dokter. Baik di luar sana banyak yang mempertanyakan, baik yang sudah divaksin 2 kali, sudah fully vaccinated, tetapi mereka masih terkena COVID-19 kembali. Apakah ini ada hubungannya dengan varian-varian baru yang bermunculan yang memang lebih pintar untuk membaca tubuh manusia, sehingga yang mereka divaksinasi pun masih bisa tetap kena? Vaksinasi tidak melindungi 100%. Jadi yang sudah divaksin masih bisa juga terkena. Jadi tetap protokol kesehatan itu menggunakan masker, menjaga jarak itu jadi sangat penting. Oke, artinya memang kesimpulannya dokter menyatakan tidak ada tawar-menawar, protokol kesehatan harus jadi kunci karena memang penyebaran dari varian Delta ini lebih cepat menular dan kewaspadaan masyarakat, awareness terhadap disiplin protokol kesehatan harus benar-benar ditingkatkan lagi. Terima kasih Dr. Elang Samudro telah berbagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.